Pasar saham terlihat mengesankan, bahkan beberapa sudah menciptakan new record atau new all-time high, dan bahkan beberapa lainnya sudah mulai mendekati. Tapi ternyata sikap dari bank sentral kelihatannya masih tetap kokoh bahwa mereka tidak akan tergesa-gesa mengubah kebijakannya. So, ini dia ulasannya. Ya, faktor penggerak market pertama, yaitu tadi malam kita sudah melihat data ekonomi dari Amerika yang ternyata data dari sektor manufaktur masih tetap kuat, tapi sektor jasa justru cenderung menunjukkan pelemahan. Namun, di sisi lain, klaim pengangguran mingguan sepertinya juga cenderung membaik ke angka 201.000 dibandingkan sebelumnya 212.000. So, kenapa market justru lebih terkesan dengan data klaim pengangguran? Sebetulnya kalau kita lihat dari sisi lain, kedua data baik itu tenaga kerja ataupun bahkan ke data PMI, dua-duanya datanya relatif kuat. Dan condongnya adalah hal inilah yang membuat kenapa opsi yang kemungkinan terjadi adalah market berpikiran bahwa kondisi tenaga kerja, kondisi PMI dari Amerika, dan juga secara keseluruhan data ekonomi Amerika kecenderungannya masih tetap kuat. Sehingga itulah yang mendorong bahkan cenderung meyakinkan bahwa Fed kemungkinan memang tidak akan membuka pintu untuk pemangkasan di bulan Maret. Jadi kemungkinannya inilah yang membuat sentimen market cenderung berubah dan agak sedikit goyah. Tapi yang jelas mereka memang sudah mengantisipasi supaya kemungkinan tidak terlalu mengecewakan. Tapi pernyataan-pernyataan dari para pejabat Fed tentunya yang menjadikan hal pemicu baru, yaitu kaitannya dengan kemungkinan tidak ada pemangkasan pula di bulan Mei. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat lagi dari data-data ekonomi yang sebelumnya terjadi, maka kemungkinan sektor jasa masih punya peluang untuk memberikan faktor tekanan atau setidaknya memberikan gambaran ekonomi yang melambat. Nah, tapi kita tinggal tunggu saja. 2 minggu depan kita akan melihat data non-farm payroll, tapi minggu depan kita akan dapatkan data GDP dan juga inflasi PCE. Jadi saya rasa market akan relatif tenang atau setidaknya sampai akhir pekan ini kecenderungannya strong dollar, tapi dengan range pergerakan rata-rata mungkin bisa dibilang sebagai sideways. Nah, hal ini juga kalau Anda lihat dari pergerakan emas yang kecenderungannya tertahan di zona 2034, tapi juga penurunan masih tetap tertahan di 2019. Jadi untuk berikutnya, saya rasa kita mungkin belum akan melakukan tekanan di bawah level 2000, kecuali nanti malam terjadi sesuatu hal yang mungkin kita anggap sebagai profit taking besar-besaran sebelum akhirnya mereka berhadapan dengan data inflasi PCE minggu depan. Nah, di sisi lain, Hang Seng kelihatannya juga mendapatkan angin segar dengan dipicu juga oleh kenaikan di pasar saham China. Ya, Shanghai Stock Index melonjak dengan sangat tinggi ke level 3.000-an, dan bahkan ini adalah level yang lebih tinggi dari level penutupan di bulan Desember 2023. Bayangkan, yang sebelumnya sempat dikhawatirkan terjadi penurunan atau bahkan tekanan lebih lanjut, ternyata sejak awal tahun mulai bergegas dan juga mulai bertindak. Dan itu pula yang sudah kita lihat, rebound dimulai dengan Shanghai Composite Index yang juga rebound dari zona terendahnya, dan juga demikian dengan Hang Seng yang rebound dari level terendah 14.790. Sampai saat ini sudah mendekati areal 17.000, yang padahal kita memprediksikan itu dari sejak awal tahun baru diperkirakan mungkin 3 atau 6 bulan ke depan. Tapi apa mau dikata, kondisi ini cenderung memang lebih cepat, apalagi kalau kita kaitkan dengan secara keseluruhan market saham kecenderungannya bergerak positif untuk tahun ini. Dan kalau kita lihat lagi, valuasi Hang Seng lah yang jauh lebih murah dibandingkan Wall Street. Bahkan Nikkei pun sudah lebih tinggi daripada harga yang ada di pasar saham Amerika. So, apalagi yang harus ditunggu? Posisi ini sangat menguntungkan untuk Hang Seng, yang berarti pula kemungkinan untuk meningkat ataupun kenaikan lebih lanjut masih sangat terbuka. Nah, di sisi lain, yang juga kita lihat di sini adalah pernyataan dari 3 pentolan ataupun 3 pejabat Fed. Dalam hal ini kita melihat ada satu kesamaan, yaitu terkait dengan kemungkinan mereka tidak akan tergesa-gesa dan juga tidak mendukung untuk pemangkasan yang terburu-buru, tapi juga digarisbawahi bahwa mereka masih akan perlu keyakinan, dan itu sebabnya perlu banyak data. Jadi kita akan tunggu beberapa data ekonomi ke depan, seperti data GDP minggu depan dan juga PCE dan juga data non-farm payroll dan termasuk data CPI inflation yang kemungkinan baru akan dirilis di bulan Maret mendatang. Nah, kalau begitu, dari pernyataan-pernyataan ini, saya rasa yang paling menonjol ataupun yang bisa menjadikan kriteria untuk kemungkinan ini ditindaklanjuti oleh Federal Reserve adalah dari Christopher Waller, mengingat dia adalah anggota Dewan Gubernur Kebijakan. Jadi kemungkinan
potensinya akan relatif, ya kita bilang saja mirip-mirip dengan kekuatan dari pernyataan Powell. Nah, indikasi ini tentunya akan memberikan isyarat bahwa mereka memang tidak tergesa-gesa, tapi ada garis bawah di situ, perlu melihat banyak data lagi, termasuk tentang inflasi, dan masih ada harapan untuk tetap memangkas di tahun ini. Ya, walaupun pada akhirnya tidak akan terjadi di bulan Maret atau bahkan tidak terjadi di bulan Mei, tapi garis besarnya adalah tema tahun ini masih tetap potensi pemangkasan suku bunga masih tetap akan terjadi. Tapi masalah waktunya dan kapan ataupun berapa besarannya masih harus didiskusikan lebih lanjut. Kabar bagus dari indeks saham. Polling Reuters menunjukkan sekitar 45 dari 88 ekonom mengatakan mereka melihat ada potensi koreksi yang baru akan dimulai 3 bulan ke depan. Jadi saya rasa ini kemungkinan kecenderungannya adalah pro terhadap bullish market untuk kondisi Wall Street. Seperti kita ketahui, Dow Jones, S&P, dan bahkan Nasdaq terbang tinggi dan juga dipicu 2 hari yang lalu setelah laporan Nvidia terkait dengan teknologi AI yang semakin melonjak permintaannya, dan kita lihat di sini potensi kenaikan pun sepertinya belum menunjukkan kelelahan. Jadi ini pula yang memicu kepada saham Nikkei kemarin yang melonjak sampai menyentuh atau menciptakan rekor all-time high baru, dan beberapa market lainnya seperti German DAX juga mendekati level tertinggi baru. Sementara kalau kita lihat dari market lain yang juga kelihatannya juga masih tetap potensial adalah di saham China, yaitu Hang Seng. Nah, kondisi ini tentunya kalaupun misalkan dilihat ada potensi penurunan, tapi market kelihatannya masih belum melihat jelas bahwa itu akan terjadi penurunan. Jadi kalaupun terjadi koreksi, menurut mereka hal itu mungkin masih tipis kemungkinan untuk terjadi koreksi yang terlalu tajam ataupun terlalu dalam. Meskipun di luar kendali mereka, yaitu ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, kondisi ini kemungkinan masih tetap viralnya dengan teknologi AI yang kemungkinan masih memicu sentimen dan bahkan optimis baru bahwa market melihat ini sebagai revolusi baru di bidang teknologi. Nah, terakhir kabar yang terbaru dari proyeksi-proyeksi suku bunga, dan kita terkaitkan dengan beberapa bank besar dunia yang kecenderungannya memberikan prospek ataupun proyeksi harapan mereka terkait dengan pemangkasan suku bunga Federal Reserve. Awalnya mereka memperkirakan di bulan Maret, tapi itu mundur ke bulan Mei. Bahkan beberapa ada yang terang-terangan langsung ke bulan Juni. Ekspektasi mereka rata-rata kembali ke bulan Juni. Dan Goldman Sachs baru-baru saja mengupdate proyeksi mereka yang semula memperkirakan di bulan Mei, tapi kemudian diupdate dengan alasan bahwa melihat dari komitmen ataupun pernyataan-pernyataan dari para pejabat Fed terbaru yang mengatakan kemungkinannya tipis untuk pemangkasan lebih cepat. Jadi mereka memperkirakan update terbarunya adalah untuk pertemuan atau di pertemuan FOMC bulan Juni. So, ini adalah data yang saya dapatkan dari Nick Timiraos, reporter Wall Street Journal yang juga dikenal sebagai Fed Insider. Jadi menurut dia, kebanyakan atau bahkan mayoritas dari bank-bank tersebut memperkirakan pemangkasan paling cepat baru akan terjadi di bulan Juni. Bank of America, Barclays, kemudian juga ada Citigroup, Deutsche Bank, dan termasuk tambahan terbaru adalah Goldman Sachs yang juga memprediksikan kemungkinan pemangkasan tersebut di bulan Juni. So, lagi-lagi kita mundur satu mungkin periode ke depan. Yang tadinya dari bulan Maret gagal, kemudian ke bulan Mei, tapi ekspektasi bulan Mei ternyata juga menipis. Tapi mungkin kalau kita garis bawahi dengan apa yang disampaikan oleh para pejabat Fed, bukan mustahil tetap Mei pun bisa menjadi indikasi kalau ternyata kita lihat data inflasi PCE ataupun bahkan data inflasi CPI atau bahkan data tenaga kerja berikutnya relatif cepat melonggar. Oke, ekonomi kalender untuk hari ini tidak ada data ekonomi dari Amerika. Saya kira kemungkinan potensinya akan cenderung fokus dengan data Eropa. Oke, Anda perhatikan saja data GDP Jerman dan juga kurang lebih German Business IFO Expectation. Jadi kalau misalkan di situ datanya diharapkan melemah, jadi kelihatannya euro pun akan berdampak negatif. Artinya akan terjadi penurunan untuk mata uang euro. Tapi hati-hati, bisa saja ini tidak akan merubah apapun setelah data PMI kemarin yang kecenderungannya relatif mix. Artinya, lagi-lagi kenaikan mungkin akan berusaha, tapi selama tidak ada indikasi untuk pendorong yang lebih optimis, maka kemungkinan saya rasa akhir pekan ini akan ditutup dengan negatif untuk mata uang euro. Terlebih kalau sampai nanti malam ternyata US dollar kecenderungannya mengalami penguatan terhadap semua mata uang. Dan di minggu depan ada beberapa hal yang cukup menarik dan saya tandai di sini. Jadi kita ingat saja, minggu depan akan ada 2 data besar dari Amerika,
yaitu terkait dengan data GDP di hari Rabu dan juga data PCE di hari Kamis. Nah, selain itu, data-data lainnya juga yang menunjang adalah data PMI manufacturer, tapi kali ini dari ISM untuk Amerika, dan juga data manufacturer ataupun non-manufacturer PMI dari China. Mengingat apa yang terjadi pada Hang Seng, kecenderungannya sedang bergerak positif, maka minggu depan kita butuhkan data yang positif juga, alias yang lebih kuat. So, secara teknis kita akan bahas nanti sore di live streaming di jam 4 sore.